وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, para asatidzah dan ikhwah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini atau di maghrib hari ini kita dapat bermajlis, bermudzakarah dalam majlis ilmu ini setelah kita sama-sama melaksanakan sholat maghrib di masjid ini, Masjid Darul Hikmah di kantor pusat Wahda Islamiyah. Para asatidzah dan ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam kehormatan bagi saya untuk bisa bersama dengan antum sebagai naib pengganti dari Ustaz Dr. Muhammad Yusran Ansar yang pada malam hari ini bertugas di tempat lain dan oleh panitia meminta kepada saya untuk menjadi pengganti naib dari beliau. Kajian kita bersifat istitsnai, jadi tema kita pun akan berbeda dari kajian yang selama ini dikaji oleh beliau bersama antum. Kalau beliau selama ini mengkaji kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, maka malam hari ini temanya sedikit berbeda. Malam ini adalah majelis untuk mudzakarah bersama antum terkait faktor-faktor yang dapat menambah keimanan seseorang atau asbabu ziyadatil iman. Pembahasan ini termasuk di antara pembahasan yang sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan. Sebab salah satu di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu berfluktuasi, bertambah dan berkurang. Karena itu dalam buku-buku akidah, hampir semua buku-buku yang ditulis oleh para ulama menyinggung permasalahan ini, menyinggung pembahasan tentang konsepsi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal itu selain karena memang tabiat iman itu bertambah dan berkurang, sehingga orang-orang yang beriman perlu menjaga dan selalu mengecek kualitas keimanannya. Ini di satu sisi. Pada sisi yang lain, pembahasan ini juga termasuk di antara pembahasan yang menjadi pemicu terjadinya perbedaan di dalam kaum muslimin. Dalam sejarah tercatat bahwa masih di abad pertama Hijriah, penyimpangan dalam persoalan ini telah dimunculkan awal kali oleh orang-orang Khawarij, kemudian disusul oleh orang-orang Murji'ah. Masing-masing di antara kedua sekte ini memiliki konsep iman yang berbeda. Kalau orang-orang Khawarij memandang bahwa iman itu adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bertambah dan berkurang, sehingga hasilnya orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan otomatis keluar dari imannya, dan hasilnya menurut mereka pelakunya divonis menjadi kafir. Ini berangkat dari konsep iman tadi, bahwa iman adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bertambah dan tidak berkurang.
Sehingga orang beriman yang jatuh dalam kemaksiatan, melakukan dosa besar, imannya praktis keluar dari iman, hilang keimanannya dan divonis menjadi kafir dan di akhirat kekal di dalam neraka. Sementara pihak lainnya, Murji'ah, sekalipun konsep pada dasarnya sama bahwa iman adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bertambah dan tidak berkurang, tetapi karena prinsip lain dalam memahami iman menurut mereka adalah bahwa iman itu sekedar tasdik semata, keyakinan hati belaka, tidak ada hubungannya dengan amalan, baik ketaatan atau kemaksiatan, maka orang yang memiliki tasdik, imannya utuh, tidak berkurang. Bahkan orang-orang ekstrem di antara mereka menganggap bahwa orang-orang yang memiliki tasdik di dalam hatinya, keyakinan dalam hati, sekalipun melakukan dosa, maka imannya bisa sama dengan imannya Jibril. Bisa sama dengan imannya para nabi dan rasul, karena mereka memiliki keyakinan dalam hati. Nah, ini berangkat dari konsep iman tadi, bahwa iman adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan keduanya menyimpang, baik Khawarij ataupun Murji'ah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa iman adalah sesuatu yang berfluktuasi, bertambah dan berkurang. Dan inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu semenjak munculnya sekte-sekte yang memiliki pemahaman tersebut muncul, maka semenjak itu pula ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tampil mendebat mereka dan membantah mereka dan menulis buku-buku akidah dan memasukkan bahwa salah satu di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, innal imana qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu adalah mencakup perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi ini menjadi prinsip dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman adalah sesuatu yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, karena itu ini yang patut untuk menjadi bahan kita semua, bahwa iman karena tabiatnya adalah tidak statis, bahkan selalu dinamis, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berubah. Dan oleh karena itu boleh jadi dalam masa tertentu seseorang merasakan betapa kuat keimanannya, begitu tinggi kecintaannya pada Allah, begitu semangat untuk melakukan ketaatan dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Tetapi lain waktu, di saat imannya melemah, menjadi malas untuk beribadah, bahkan ketika dalam kondisi iman lemah ini, kemudian pengaruh syahwat menjadi kuat, pengaruh kemaksiatan menjadi besar, akhirnya bisa terseret masuk ke dalam kemaksiatan dan dosa tersebut. Karena itu, di antara perkataan salaf bahwa di antara fikih seseorang, di antara kecerdasan seseorang adalah kemampuannya untuk bisa memurakabah keimanannya. Apakah bertambah atau berkurang? Ini dan ini berlaku untuk semua, baik para ulama, baik para tulabul ilm, bahkan orang awam membutuhkannya. Jadi kajian yang seperti ini bukan hanya sekedar bahan untuk para tulabul ilmi saja, ya, tetapi semua bisa masuk ke sini. Ini adalah persoalan yang penting dan menjadi konsensus para ulama. Kata al-Imam Ibnu Abdul Bar, ajma'a ahlul fiqh wal hadith ala anna al-imana qawlun wa amal wa la amala illa biniyah wal imanu indahum yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah wa ta'atu kulluha min al-iman. Kata al-Imam Ibnu Abdul Bar bahwa telah konsensus ahlul fiqh wal hadis, para fuqaha dan ahli hadis,
bahwa iman itu esensinya adalah mencakup perkataan dan perbuatan. Ini tentu global. Dikatakan qaulun wa amal, ini dirinci oleh sebagian di antara ulama, tapi bukan itu kajian kita. Dan bahwa iman itu dan tidak ada amalan yang diterima oleh Allah kecuali dengan niat yang ikhlas, dan bahwa iman menurut ahlul fiqh wal hadith yang konsensus tadi adalah yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Al-Imamul Lalikai menukil dari Al-Imamul Bukhari bahwa Al-Imamul Bukhari menjumpai tidak kurang dari 1000 di antara ulama dari berbagai penjuru dunia yang beliau pernah kunjungi dan temui. Tidak kurang dari 1000 di kalangan ulama, tidak satu pun di antara mereka yang menyelisihi bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Ini menunjukkan bahwa ini adalah hal yang konsensus, hal yang disepakati. Dia adalah perkara yang mujma' alaihi di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Al-Imam Syafi'i diriwayatkan oleh murid beliau, Al-Imam Ar-Rabi Ibnu Sulaiman, bahwa beliau mendengar Al-Imam Syafi'i mengatakan al-imanu qaulun wa amal, yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini diantara nukilan-nukilan yang mempertegas kepada kita bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah demikian kukuh mempertahankan prinsip ini, bahwa iman bertambah dan berkurang. Seperti tadi, selain karena setiap muslim, setiap mukmin sangat perlu untuk tahu dan paham esensi ini dan berusaha untuk menjaganya, juga karena sebelumnya telah terjadi penyimpangan di kalangan umat ini, kelompok yang mengklaim bahwa iman itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bertambah dan tidak berkurang. Saat itu, dan ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip tadi sudah disebutkan secara global bahwa iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini global. Bahwa semakin bertambah ketaatan kita, amal ibadah kita, baik amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, amalan fisik, ataupun amalan hati, ataupun amalan dalam bentuk amal mali, berupa harta benda, lewat infak, sedekah, dan lain-lain. Semua ini semakin banyak kuantitas dan kualitasnya, ini akan semakin menambah keimanan. Sebaliknya, tatkala seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan, dan semakin sering seseorang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, maka ini akan berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya keimanan. Hal yang penting dipahami dan diketahui pula bahwa dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman ini adalah terdiri dari apa yang disebut dengan aslul iman, pokok keimanan, dan ada yang disebut dengan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Ada yang disebut dengan aslul iman, berupa pokok-pokok keimanan, dan ada yang disebut dengan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, di mana seseorang tidaklah dikategorikan sebagai orang yang beriman kecuali jika ia memiliki aslul iman. Lalu kemudian setelah itu disempurnakan dengan usulul iman dan cabang-cabang keimanan. Sehingga para ulama kita mengklasifikasi iman itu menjadi 3.
Ada yang disebut dengan aslul iman, lalu yang kedua disebut dengan al-imanul wajib, lalu yang ketiga yang disebut dengan al-imanul mustahab. Ini tingkatan-tingkatannya. Aslul iman, dimaksudkan dengan aslul iman adalah at-tasdiq di dalam hati, meyakini keyakinan yang di dalam hati seseorang akan kebenaran, akan keberadaan dan kebenaran serta keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu keyakinan ini diikrarkan lewat lisan melalui syahadatain. Keduanya tasdiqul qalb dengan iqrar bil lisan, ini adalah dikategorikan sebagai aslul iman, di mana seseorang tidaklah masuk dalam kategori orang yang beriman kecuali jika memiliki dua unsur tadi, unsur tasdiq dan unsur iqrar. Unsur tasdiq tidak cukup tanpa dibarengi dengan iqrar bil lisan. Sebaliknya iqrar dengan lisan tanpa dibarengi dengan tasdiq, maka ini bukanlah keimanan yang hakiki, tetapi dia adalah kemunafikan. Karena itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, sekalipun yakin dan percaya kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sampai akhir hayat beliau tidak bersyahadatain, tidak berikrar dengan syahadatain, tidaklah dikategorikan sebagai orang yang beriman. Sekalipun Nabi sangat antusias untuk mendakwahi dan berusaha untuk memasukkan ke dalam Islam. Namun kenyataannya dalam catatan sejarah disebutkan bahwa di saat beliau dalam kondisi sakarat pun Nabi masih mendampinginya, dan saudara-saudaranya mengatakan kepadanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau berpaling dari agama Abdul Muttalib? Lalu pada akhirnya beliau mengatakan beliau berada di atas millah Abdul Muttalib dan wafat dalam kondisi itu. Sehingga karena tidak ada ikrar syahadatain, tidak dipandang sebagai orang yang beriman. Sebaliknya sekadar ikrar dengan lisan tanpa keyakinan hati, maka ini kemunafikan. Dan kemunafikan ini ya adalah kafir secara batin, dan di akhirat adalah fid darkil asfali minan nar. Intinya bahwa aslul iman adalah kombinasi antara tasdiqul qalb dengan iqrar bil lisan. Lalu selanjutnya seseorang harus kemudian mengikutinya dengan amalan, mengikuti iqrar tadi, tasdiq dan iqrar yang tadi dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka keimanan ini juga dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keimanan yang tidak mu'tabar, tidak dianggap sebagai keimanan yang benar. Karena itu dalam penjelasan para ulama sebagaimana dinukil tadi, bahwa ulama kita sepakat bahwa amalan itu bahagian daripada iman. Al-imanu qaulun wa amal. Iman mencakup qaul dan amal. Yang dimaksudkan qaul adalah qaulul qalbi wal lisan, dan yang dimaksudkan amal adalah amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan tingkatan-tingkatan iman. Aslul iman, kemudian al-imanul wajib dan al-imanul mushab. Sayang waktu kita tidak cukup untuk membahas ke sana, sementara kita akan bahas yang lebih mendasar. Bahwa karena iman ini adalah sesuatu yang fluktuatif, bertambah dan berkurang, maka sangat perlu bagi kita untuk berusaha memahami hal-hal yang bisa menambah keimanan kita, dan berusaha setelah memahaminya untuk mengaplikasikannya dalam diri kita, agar iman ini bisa
terjaga dan bertambah. Ada sebuah kitab, ini kitab ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badar, dosen di Jamiah Islamiyah, dan semua tentu yang pernah ke Haramain tahu bahwa beliau juga punya dars di Masjid Nabawi. Juga merupakan dosen kami atau guru kami dalam beberapa majelis beliau di masjid kampus di Universitas Islam Madinah waktu kami studi di sana. Beliau tulis ini sebagai disertasi beliau. Judulnya adalah Ziyadatul Imani wa Nuqsanuhu. Ya, judulnya saja ini menarik. Ziyadatul Imani wa Nuqsanuhu wa Hukmul Istithna'i fihi. Ya, jadi bertambah dan berkurangnya keimanan dan hukum beristithna dalam keimanan. Ini dua topik utama yang dikaji dalam disertasi beliau. Di salah satu pembahasan yang beliau tulis adalah sebab-sebab bertambahnya keimanan. Kemudian setelahnya juga membahas tentang asbabu dha'fil iman. Satu mabhas membahas tentang asbabu ziyadatil iman, sebab-sebab atau faktor-faktor penambah keimanan. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan tentang faktor-faktor yang mengurangi keimanan. Di disertasi beliau ini, dalam pembahasan tentang asbabu ziyadatil iman, beliau secara global saya sebutkan menyebutkan 3 faktor utama bertambahnya keimanan. Lalu kemudian di antara faktor ini beliau rinci. Faktor yang pertama adalah ta'allumul ilmi nafi', mempelajari atau mengkaji ilmu yang bermanfaat. Mengkaji ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu faktor utama bertambahnya keimanan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-ta'ammulu fi ayatillahil kauniyah, menghayati ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah al-ijtihadu fil qiyam bil a'malis salihatil khalisah liwajhillahi wal iktsaru minha wal mudawamatu 'alaiha. Bersungguh-sungguh mengerjakan amalan-amalan saleh yang ikhlas karena Allah, memperbanyak dan continue di dalam beramal saleh tersebut. Ini secara global apa yang disebutkan oleh beliau di dalam disertasi ini. Pertama adalah mengkaji ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua adalah menghayati ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bersungguh-sungguh beramal dengan amalan yang saleh, yang ikhlas karena Allah. Baik, asatidz dan ikhwas kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin yang pertama, pembahasan yang pertama tadi, ta'allumul ilmi nafi', mengkaji dan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Beliau selanjutnya menyebutkan 5 hal utama yang masuk dalam kategori ini, dan kelimanya sangat penting dan sangat signifikan di dalam menambah keimanan. Yang pertama adalah qiraatul Qur'anil Karim wa tadabburuhu, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Ini yang pertama masuk dalam kategori ta'allumul ilmi nafi'. Yang kedua adalah ma'rifatu asma'illahil husna
wa sifatihil ula. Mengenal nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah ta'ammulu siratin Nabi al-Karimi sallallahu alaihi wasallam. Menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, ta'ammulu mahasinil Islam, menghayati sisi-sisi kebaikan dan keistimewaan agama Islam, mahasinul Islam. Kemudian yang kelima, qira'atu sirati salafi hadhil ummah, membaca, menelaah sirah, sejarah dan biografi para salaf daripada umat ini. Ini secara global 5 poin yang masuk dalam kategori ta'allumul ilmin nafi' yang dibahas oleh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr dalam disertasi beliau ini, Ziyadatul Imani wa Nuqsanihi. Baik, asatidzah dan ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Profesor Abdul Razak di sini bahwa al-ilmun nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat, itu adalah salah satu di antara faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas keimanan. Karena itu kita menemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang memuji tentang para ulama, ayat-ayat yang berbicara tentang ahlul ilm, itu paralel dengan pengenalan pada Allah Subhanahu wa taala, paralel dengan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang dimiliki oleh seorang yang mengkaji ilmu yang bermanfaat akan mengenalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin mendalam ilmu seseorang berkenaan dengan agama ini, berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifatnya, nanti akan dibahas secara khusus itu, akan semakin dekat kepada Allah, akan semakin cinta pada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin terdorong untuk taat kepada Allah dan jauh dari larangannya. Karena itu Profesor Dr. Abdul Razak juga di sini menukil beberapa ayat yang dikategorikan masuk dalam hal ini. Ya, beliau misalnya menuliskan di antara ayat yang beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Coba kita perhatikan, tentu ini adalah pujian bagi para ulama, dan ulama adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang mendalam ilmunya. Tentu sebelumnya belajar, mengkaji ilmu, mendalami ilmu yang bermanfaat sampai dia menjadi alim, menjadi ulama. Dan hasilnya sebagai seorang ulama adalah memiliki rasa khasyah kepada Allah. Bahkan demikian keistimewaannya kaitannya dengan khasyah Allah, seakan mengatakan yang memiliki rasa khasyah itu kepada Allah hanya para ulama. Makanya di ayat ini dikatakan innama, ini adalah lil hasr, bahwa hanya para ulama saja yang memiliki rasa khasyah kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Min ibadihi al-ulama. Jadi seperti tadi, bahwa ilmu yang bermanfaat, ketika seseorang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang mendalam tentang ilmu-ilmu syariat ini, akan mengantarkan dirinya untuk memiliki rasa khasyah
kepada Allah, dan dengan rasa khasyah ini akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain yang beliau sebutkan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illallah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, tentu dimaksudkan di sini bahwa demikian tingginya kedudukan ahlul ilm sampai disejajarkan kesaksiannya dengan kesaksian Allah dan para malaikat akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, dan kaitannya dengan pengaruh ilmunya untuk bisa sampai kepada khasyah dan bertambah keimanan. Ini juga sangat relevan dengan ayat ini, karena ayat ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa, adalah sembahan yang esa, yang tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Dan ini bahagian daripada kesaksian ahlul ilm atau ulul ilm di ayat ini. Ini salah satu di antara ayat yang disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Razak dalam disertasi ini. Juga pada ayat yang lainnya dikatakan, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanutihim ajran 'azima. Ini lagi-lagi berkenaan dengan orang yang mendalam ilmunya, bahwa mereka adalah orang yang kuat beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara ayat yang beliau kemukakan. Lalu beliau menyebutkan bahwa mengapa kemudian orang yang mengkaji dan mendalami ilmu yang bermanfaat ini bisa bertambah keimanannya. Itu karena orang yang mendalam ilmunya tentang agama ini akan lahir pada dirinya ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada syariatnya, dan terbawa untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Fal alimu arafa rabbahu. Orang yang alim mengenal Rabbnya, memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arafa nabiyahu, dan mengenal nabinya. Wa arafa awamirahu wa hududahu, akan mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya. Wa mayyaza baina ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dia juga mampu membedakan antara yang dicintai dan diridai oleh Allah dengan yang dibenci dan dilarang. Karenanya dia beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah dalam bentuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Lalu setelah itu beliau menukil dari Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Akhlaqul Ulama. Demikian indah apa yang disebutkan oleh beliau, bahwa orang yang alim, orang yang memiliki ilmu ini adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang karena ilmunya dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Ajurri, inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba fahadahum lil iman. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan Maha Suci namanya telah menjadikan atau memilih secara khusus di antara hambanya
yang dicintainya. Lalu yang dicintai ini diberikan petunjuk untuk beriman. Thumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahabba. Lalu setelah itu Allah memilih di antara sekian banyak hamba-hambanya yang beriman, dijadikan sebagai orang yang dicintainya. Lalu kemudian Allah ajarkan kepadanya Alkitab wal hikmah, mengajarkan kepadanya Al-Quran dan Sunnah, menjadi alim. Wa waffaqahum fid dini wa 'allamahum at-ta'wil, memberikan taufiknya untuk mempelajari dan menjadi faqih dalam agama, dan mengajarkannya kepadanya at-ta'wil atau at-tafsir. Wa faddalahum ala sairil mu'minin, sehingga selanjutnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya di antara sekian hamba-hambanya yang beriman. Yang dimaksudkan bahwa Allah memilih orang-orang beriman dari sekian hambanya. Lalu dari sekian orang yang telah beriman dipilihlah orang-orang yang dijadikan sebagai alim, sehingga dia menjadi lebih tinggi derajatnya dibanding sekedar orang yang hanya memiliki iman semata. Dan ini tentu tahu firman Allah Subhanahu wa taala, kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini dari ayat yang beliau sinyalir di sini. Ala kulli hal. Kemudian selanjutnya, ini panjang sebetulnya apa yang dinukil dari Al-Imam Al-Ajurri. Tetapi yang menarik, yang perlu untuk diperhatikan di sini, bahwa sekedar ilmu semata, sekedar belajar saja, secara teori saja, itu tidak cukup. Tidak cukup sekedar kita hafal sekian banyak ilmu, kita tahu sekian banyak masail, lalu kemudian tidak diamalkan. Ini tidak akan besar pengaruhnya terhadap keimanan. Kalau hanya sekedar teori kita tahu, paham, bahkan hafal, lalu kemudian tidak diaplikasikan dalam bentuk amalan. Karena yang berpengaruh besar terhadap bertambahnya keimanan bukan hanya pengetahuan secara teoritis semata. Walaupun itu tetap signifikan kaitannya dengan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak cukup. Karena itu sangat tepat ungkapan para ulama ketika mereka mengatakan yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Ketaatan ini adalah amalan. Ketaatan adalah amalan. Maka kata Profesor Dr. Abdul Razak bahwa wa innama nalal ilmu hadhil makanatil azimah, atau hadhil makanatil azimah. Ilmu ini menjadi tinggi derajatnya, dan ilmu ini mendapatkan posisi yang sangat tinggi kedudukannya ini, li'annahu wasilatun li'a'zamil ghayat, karena ilmu tersebut menjadi sarana untuk mendapatkan tujuan yang sangat penting, yaitu ibadatullahi ta'ala wahdahu la syarika wal qiyamu bi tauhidihi 'alal wajhil matlub. Karena ilmu ini menjadi yang mengantarkan seseorang untuk mewujudkan tujuan utama, yaitu ibadah kepada Allah semata tanpa ada sekutu baginya, dan mentauhidkannya sesuai dengan yang dituntut. Fal ilmu laysa maqsudan li dzatihi, kata Profesor Abdul Razak, ilmu bukanlah tujuan akhir, tetapi dia adalah sarana untuk tujuan lain berupa amal. Fal ilmu laysa maqsudan li dzatihi wa innama huwa maqsudun li ghairihi wa huwa al-amal. Ilmu yang kita pelajari, masail yang kita hafal, itu bukan tujuan utama, tetapi tujuan utamanya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Fa kullu ilmin fa talabu syar'i lahu innama yakunu haitsu huwa wasilatun ila at-ta'abbud bihi lillahi ta'ala. Bahwa semua disiplin ilmu syar'i
Syariat ini menuntut untuk dipelajari karena dia adalah merupakan sarana untuk berta'abbud kepada Allah semata. Tidak ada tujuan lain selain daripada hal tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu untuk kemudian kita introspeksi diri kita. Kalau kita hanya baru semangat belajar, lalu semangat amal kita rendah, ini belum bisa dijamin iman bertambah. Kalau hanya kita sekedar belajar saja, lalu tidak diaplikasikan dalam bentuk amalan. Dan karenanya kalau kita membaca sirah para salaf, dahulu mereka belajar sederhana. Mereka bermajlis bersama Nabi di majlis Rasulullah SAW hanya membaca 10 ayat. Mereka baca, mereka tadabburi, tetapi langsung mereka praktekkan. Jadi ilmu mereka menambah keimanan dan membawa keberkahan bagi mereka. Ini berbeda dengan konsep pembelajaran modern, di mana kadang-kadang konsep pembelajaran kita di di era kita ini adalah mengasah kemampuan untuk berpikir dan berdebat. Lalu setelah itu tidak ada aplikasi dan pengamalan. Dan ini bukanlah ilmu yang bermanfaat sesungguhnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk waktu ya? Iya. Kalau sudah masuk waktu berarti sudah di stop ya? Atau masih lanjut? Biasanya biar lanjut ya? Azan dulu atau lanjut langsung? Baik. Hadirin sekalian. Ini sebab yang pertama, yaitu ta'allumul ilmun nafi, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang sekaligus kemudian kita amalkan, bukan sekedar dipelajari secara teori lalu tidak diamalkan. Karena itu sangat ideal bagi seorang talibul ilm, apa saja yang telah dipelajari dan diketahui berusaha untuk diamalkan. Sekalipun dia adalah amalan sunnat, kalau tidak bisa continue minimal sekali-sekali, ya, agar ini menambah keimanan. Lalu selanjutnya, asatidz dan ikhwas sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang beliau sebutkan seperti tadi adalah kaitannya dengan qiraatul Qur'anil Karim wa tadabburuhu. Bahwa di antara faktor yang sangat signifikan dalam penambahan kualitas keimanan adalah kualitas bacaan dan tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, tetapi catatan yang penting bahwa bukan sekedar tilawah saja, namun tilawah ini dibarengi dengan tadabbur. Tilawah yang dibarengi dengan tadabbur. Maka beliau memberi judul di sini qiraatul Qur'ani wa tadabburuhu. Sebab ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya orang-orang yang beriman yang benar yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran maka imannya bertambah. Ya, maka imannya bertambah. Itu artinya bahwa tilawatul Quran wa sama'ul Quran dengan syarat tentu saja adalah memahami makna dan kandungannya, ini akan menambah keimanan. Dan ayat yang termasuk di antara yang dinukil oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal yang sekira semua kita hafal ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syahidnya di sini adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana.
ini dibacakan kepadanya ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Luar biasa. Beliau mengangkat di sini sebetulnya selain dari faktor tilawah tadi dan tadabbur, bahwa jangankan hati ini, ketika hati ini kemudian sering membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, akan bertambah keimanannya, memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah keimanannya. Karena demikian dahsyatnya pengaruh daripada Al-Quran, tidak hanya kepada orang-orang yang beriman dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dapat bertambah keimanannya, bahkan umat-umat terdahulu pun jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, mereka memiliki rasa khasyah dan rasa takut kepada Allah. Dengan syarat tadi mereka paham dan tahu makna dan kandungan daripada ayat tersebut. Makanya di sini juga Profesor Dr. Abdul Razak menyebutkan bahwa Allah mengisahkan atau menukil di dalam Al-Quran bahwa orang-orang saleh dari kalangan ahlul kitab, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka itu sampai tersungkur karena rasa takutnya, khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula." Ini berkenaan dengan ahlul kitab. Jadi kalau saja mereka yang seperti itu bisa merasakan rasa khasyah dan rasa takut dan sampai kemudian tersungkur sujud karena Allah Subhanahu wa taala di saat mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Apalagi kita yang kepada kitalah Al-Qur'an diturunkan. Maksudnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini diturunkan. Bahkan beliau sampai menukil bahwa jangankan manusia, gunung pun terpengaruh dengan Al-Quran sekiranya Al-Quran ini diturunkan dan diberikan kepada mereka. Wa akhbar subhanahu annahu law anzala al-Qur'ana ala jabalin la khasha'a wa tasadda'a min khasyatillah. Allah menceritakan bahwa seandainya Al-Quran ini diturunkan ke gunung, maka gunung itu akan khusyuk dan menjadi tersungkur karena khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimaksudkan sebagai pelajaran bagi umat manusia akan keagungan dan kebesaran pengaruh daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jadi kalau saja Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka Anda akan melihat bahwa gunung itu sangat takut dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asatidz dan ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaliknya, beliau juga menukil bahwa di antara hal yang harus diwaspadai adalah bahwa Al-Quran sudah berada di tengah kita. Lalu hati ini bisa menjadi membatu, tidak terpengaruh dengan Al-Quran. Waspada dengan kondisi yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mencelah sifat sebahagian orang-orang beriman yang tidak memiliki khasyah di saat Al-Quran didengarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti mereka untuk menyerupai orang-orang kafir yang tidak memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad
faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah telah tiba kepada orang-orang yang beriman saatnya untuk hatinya merasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa khasyah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala padahal telah diturunkan kepadanya al-haq. Dan janganlah hendaknya mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan kepadanya Alkitab, lalu kemudian semakin lama waktu berjalan hatinya semakin keras dan membatu, dan akhirnya kebanyakan di antara mereka termasuk orang-orang yang fasik. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa perlu sekali untuk kemudian kita kembali menumbuhkan semangat dan upaya yang maksimal untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan bukan sekedar membacanya saja. Sangat banyak sebetulnya aqwal yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan permasalahan ini, bahwa hendaknya seseorang tidak hanya menargetkan berapa ayat yang dibaca, berapa halaman yang dibaca, berapa juz yang dibaca, tetapi yang lebih prioritas adalah sejauh mana dia bisa khasyah dengan bacaan Al-Qur'annya, sejauh mana dia bisa memahami apa yang dia baca di ayat-ayat Al-Qur'an. Profesor Dr. Abdul Razak di sini mengatakan, lakin yanbaghi an yu'lam anna ziyadatal iman allati takunu biqira'atil Qur'an la takunu illa liman i'tana bifahmil Qur'ani wa tatbiqihi wal 'amali bihi. Akan tetapi hendaknya dipahami bahwa pertambahan iman lewat sarana bacaan Al-Qur'an ini tidak akan terwujud kecuali dengan perhatian yang serius untuk memahami Al-Quran, mempraktekkan dan mengamalkannya. La an yaqra'ahu qira'atan mujarradah duna fahmin aw tadabburin. Tidak sekedar membaca saja tanpa pemahaman dan tadabbur. Wa illa fakam min qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu hajijuhu wa khasimuhu yaumal qiyamah. Kalau tidak, betapa banyak di antara para qurra yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran hanyalah menjadi lawannya, menjadi rivalnya pada hari kiamat, kalau hanya sekedar bacaan saja. Dan oleh karena itu, poin yang ditekankan di sini bahwa penambahan iman lewat bacaan Al-Quran itu sangat tergantung kepada bagaimana kita memahaminya, mentadabburinya. Dan oleh karena itu, sarana yang sangat efektif untuk bisa sampai ke situ selain tentu fokus dan continue membaca Al-Quran adalah memahami bahasanya, memahami bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka sarana untuk memahaminya adalah mempelajari bahasa Arab. Oleh karena itu, para asatidz dan ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa maksimal di dalam poin ini, dalam masalah fahmul Quran, tadabburul Quran, dan agar bisa berpengaruh secara signifikan terhadap keimanan ini, adalah bagaimana kita kembali fokus dan belajar atau semangat untuk belajar kembali bahasa Arab. Sayangnya, semakin banyak guru yang bisa mengajar kita bahasa Arab, semakin lemah dan rendah semangat kita. Kalau dulu asatidzah ya sekitar 30 tahun lalu, 40 tahun yang lalu, betul-betul para asatidzah mencari ustadz yang bisa mengajar mereka bahasa Arab. Ya, mengajar bahasa Arab. Walaupun dari tempat yang jauh mereka datang. Waktu itu belum ada
masih sangat sedikit yang punya motor, apalagi mobil. Mereka ada yang jalan kaki, mereka ada yang kalau lumayan kalau sudah ada sepedanya bisa naik sepeda untuk pergi belajar bahasa Arab. Kadang-kadang di waktu subuh dari Sungai Minasa ke mana? Ke rumahnya Ustadz Said Abdul Samad misalkan atau yang lainnya. Luar biasa karena dirasakan bahwa kunci untuk bisa memahami agama dengan baik dan Al-Quran dengan baik adalah bahasa Arab ini. Sayangnya saat ini semakin banyak sarana yang bisa mengantarkan kita belajar bahasa Arab ini semangat rendah dan tidak kuat untuk itu. Ini yang disebutkan oleh beliau dan masih banyak sebetulnya yang perlu dikaji, tapi waktu kita sudah larut, sudah 7:30. Yang menarik sesungguhnya juga adalah ma'rifatu asma'illahi al-husna wa sifatihil ula. Ini juga sangat signifikan untuk bisa menambah keimanan ketika kita berkesempatan untuk mengkaji dan mendalami asma'ullahil husna. Ini perlu kajian khusus sebetulnya untuk ada kajian yang spesifik untuk mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan kita melihat bahwa di antara ulama bahkan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah pun sangat banyak yang menulis tentang itu karena besarnya pengaruhnya terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik, asatidz dan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita terus menjaga keimanan dan meningkatkan keimanan lewat sarana-sarana yang telah kita pahami dan telah kita kenal, dan memberikan kepada kita keistiqamahan di atas keimanan ini hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.